Baiklah, kali ini kita akan bicara tentang kelembagaan lokal, pergeseran bagaimana pergeseran pola manajemen lama ke baru. Saya akan share screen-nya. Tunggu sebentar. Mana ya? Oke, bisa dilihat ya ini ya. Sudah bisa belum? Bisa. Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, kali ini kita akan bicara tentang pergeseran ya. Kalau kemarin kita kemarin bicara sejarah bagaimana pola manajemen itu dari waktu ke waktu pendekatannya. Kemudian kita kontekstualisasikan bagaimana dengan kelembagaan lokal. Kali ini kita akan bicara lebih kepada bagaimana pergeseran gaya manajemen antara gaya manajemen lama dan baru. Jadi dua pokok pembahasan kita kali ini yaitu tentang konteks perubahan manajemen dan juga tantangan manajemen kelembagaan lokal. Jadi saya ingin coba mengingatkan sebetulnya. Jadi fungsi utama manajemen itu karena ketika saya tugaskan kamu untuk melihat ya, mendeskripsikan bagaimana tata kelola, kemudian bagaimana budaya manajemen dari lembaga-lembaga yang ingin kamu bidik sebagai penelitian di proyek akhir kelas ini, maka saya perlu ingatkan selalu fungsi utama dari manajemen itu diantaranya yaitu dua. Jadi ini dua kata kunci utama dari mana kamu mencoba melihat bagaimana tata kelola yang ada dalam lembaga yang ingin kamu teliti itu. Jadi empat hal ini adalah fungsi utama manajemen dari perencanaan, yang itu kaitannya dengan proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi prosesnya panjang ya, sasaran, rumusan tujuan. Jadi selalu saja perencanaan itu erat kaitannya dengan visi. Jadi bagaimana visi ini dari visi yang abstrak ini kemudian direalisasikan menjadi suatu program atau aksi yang bukan lagi abstrak. Jadi makanya ini meliputi penetapan sasaran, perumusan tujuan, kemudian menetapkan strategi, membuat strategi dan mengembangkan subrencana untuk mengkoordinasi kegiatan. Yang kedua itu juga pengorganisasian, organizing, pembagian tugas, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan yang terkoordinir pada semua tim yang yang berkontribusi di situ. Kemudian fungsi utama lainnya yaitu tentang memimpin. Jadi di sini proses menunjukkan semangat dari tim ya agar bekerja dengan baik. Jadi beda ya. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengajak tim untuk bekerja sama. Jadi untuk mengajak orang lain untuk bekerja sama atau mempekerjakan, ini dua hal yang berbeda. Maka nanti kita lihat bagaimana pola pergeseran manajemen pola lama dan baru. Artinya gini, pergeseran ini bukan kita artikan bahwa yang lama itu obsolete, artinya kuno, nggak berlaku lagi, karena dalam konteks kelembagaan lokal ini masih tetap bertahan meskipun ada dalam prakteknya berbeda-beda polanya. Kemudian memimpin, leading ini proses menumbuhkan semangat pada tim agar bekerja dengan baik. Kemudian fungsi controlling ini diantaranya juga membimbing melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan apa yang direncanakan tadi, ya kan, tujuan, terus memberi inspirasi dan juga motivasi, sehingga orang itu terdorong untuk bekerja keras dan turut menjadi bagian dari
dari lembaga tersebut. Kemudian di sisi lain, fungsi lain itu pengendalian atau controlling atau proses mengukur kinerja. Jadi ini lebih kepada fungsi evaluasi ya, evaluasi. Jadi membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana yang dibuat ya, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Jadi artinya apa? Kenapa fungsi pengendalian atau controlling ini perlu? Untuk melihat, jadi apa yang dilakukan itu bisa dilanjutkan atau tidak, atau hambatan-hambatan apa yang terjadi. Makanya ketika jadi proyek utama kamu untuk tugas akhir ini adalah melihat lembaga yang kemarin sudah mengajukan ya lembaga apa yang akan diteliti. Makanya kamu lihat dari 4 sisi ini bagaimana kamu deskripsikan. Makanya tugas itu tidak melulu dalam bentuk deskriptif ya, tetapi bagaimana kamu bisa memvisualisasikan fungsi utama ini, 4 hal ini dari lembaga yang kamu sasar itu sebetulnya. Makanya ini sebagai apa? Sebagai untuk mengingatkan kembali. Jadi makanya ketika kita bicara tentang manajemen kelembagaan lokal, ketika kita bicara tentang manajemen, maka kamu nggak boleh lupa ya, nggak boleh melupakan fungsi utama manajemen. Yang dari 4 fungsi inilah kamu dari 4 fungsi ini kamu mendeskripsikan atau meneliti dari dari lembaga yang sedang kamu teliti. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sih sebetulnya pola baru manajemen. Sebentar ya, maaf. Kita Nah, kita lanjutkan lagi ya. Bisa didengarkan ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi kita lihat bagaimana pola baru manajemen. Jadi perubahan dari manajemen gaya lama dan baru ini diantaranya memberikan pengaruh bagaimana seorang pemimpin atau pengelola ya, bagaimana pengelola melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Jadi biasanya yang paling bisa diidentifikasi yaitu perubahan ini wujudnya, bentuknya ya yang paling bisa kita lihat antara perbandingan antara manajemen lama dan tata kelola manajemen baru itu. Biasanya kalau gaya lama itu bagaimana menganggap diri sebagai orang yang segala tahu. Kemudian sementara dengan tata kelola gaya baru itu menganggap seorang manajer di sini sebagai sponsor atau konsultan internal yang dimana mereka itu adalah tempat untuk curhat, tempat untuk memberikan masukan atau motivator. Ini yang saat ini adalah yang gaya baru. Kemudian beberapa perbedaan lain itu adalah biasanya manajer gaya lama itu mengambil keputusan sendiri dan yang gaya baru ini adalah mendengarkan masukan dari orang lain dalam pengambilan keputusan. Makanya ketika dalam pola baru kita lihat bagaimana teamwork itu sangat dominan. Bagaimana ini bukan bicara tentang saya tapi tentang kita. Nah, makanya
ini beberapa yang bisa saya sampaikan yang terlihat mudah diidentifikasi ya. Akibatnya ini berakibat apa dalam tata kelola? Jadi gaya lama ini bekerja lebih lama, sedangkan manajer gaya baru lebih mengutamakan hasil. Artinya apa? Mengutamakan hasil di sini. Artinya bukan tentang pokoknya proses yang harus proses yang jelimet, yang terlalu rumit, tetapi artinya lebih mementingkan bagaimana mungkin dari proses yang panjang ini bisa di-cut, bisa dibuat seefisien mungkin. Yang penting adalah hasil yang ini sebagai tujuan dari misi dan visi dari lembaga itu tercapai. Ini lebih pendekatan yang tata kelola manajemen gaya baru. Nah, selanjutnya maka ketika kita bandingkan antara keduanya, apakah kemudian perubahan manajemen itu membuat fungsi manajemen klasik menjadi kuno, nggak berlaku, sehingga kita nggak perlu lagi menggunakan itu? Tidak. Artinya di sini apa? Jadi bagaimana sebetulnya fungsi manajemen klasik itu tetap digunakan, dalam artian bagaimana konteks sangat dipengaruhi dengan konteks sosial, terutama ketika kita bicara dengan kelembagaan kelembagaan lokal. Biasanya kelembagaan lokal nggak bisa kemudian kamu terapkan langsung dengan pendekatan tata kelola manajemen baru, terutama ketika mungkin kamu menghadapi orang-orang tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang sepuh yang dituakan di dalam suatu komunitas. Nah, inilah bagaimana sebetulnya fungsi manajemen gabungan antara manajemen gaya baru dan gaya lama itu juga perlu dikolaborasikan. Jadi makanya membuat sesuatu terjadi, make thing happen. Artinya jadi penekanannya itu adalah bagaimana tercapai, bukan dengan proses yang sangat jelimet dan rumit gitu kan. Kemarin di makul apa kita singgung, bagaimana menjadikan mudah ya, bagaimana proses yang rumit itu menjadikan mudah itu yang tidak mudah. Makanya dalam tata kelola atau manajemen kelembagaan yang baru, jadi yang lebih penting itu adalah membuat sesuatu terjadi. Kemudian jadi penggabungan ini dua hal itu, kemudian menghadapi persaingan itu dengan kata lain bukan tentang hanya saya yang tentang saya, tapi tentang bagaimana lembaga ini bisa bisa eksis dan siap berkompetisi gitu. Kemudian mengorganisir orang, proyek atau program, dan juga proses, kemudian memimpin leading. Jadi ini kalau misalnya kita kita perbesar ya, jadi sebetulnya di sini bagaimana mungkin tata kelola yang lama, rutinitas, kemudian kebaruan, kemudian dipertemukan dengan bagaimana proses berubah itu ya kan, kemudian temuan baru ini menghasilkan apa. Jadi bagaimana rutinitas yang lama itu kemudian dipertemukan, dikolaborasikan atas dasar apa? Dengan ide baru, dengan kreasi baru, yang itu menghasilkan inovasi. Tentu saja inovasi itu adalah tentang entah itu dalam bentuk temuan baru, entah itu redesign ya, bagaimana yang penting visinya itu adalah seperti ini, sehingga didesain ulang supaya lebih sistematis, lebih efisien, lebih simpel, lebih sederhana. Ini juga adalah ini kan inovasi. Kemudian modifikasi dan juga moto. Bagaimana dengan efisiensi, dengan simplicity, dengan kesederhanaan, dengan ketidakrumitan itu, tapi moto itu kemudian juga ditingkatkan.
Nah, inilah sebetulnya bagaimana tata kelola. Namun kemudian ketika kita dihadapkan kepada manajemen kelembagaan lokal, apakah bisa seperti itu? Nah, inilah kenapa pentingnya saya meminta kamu untuk membaca jurnal penelitian tadi. Bagaimana sebetulnya bagaimana kelembagaan lokal itu sebetulnya sangat dinamis dalam artian mereka sangat sangat kontekstual dengan apa tantangan atau problematika sosial yang ada. Mungkin kita bisa lihat dalam infografis ini. Saya akan share sebentar ya. Jadi saya akan share lagi bagaimana polanya sehingga dalam bentuk infografis yang lebih lebih bisa kita pahami ya. Jadi ini kalau misalnya pola perbedaan tata kelola manajemen lama dan baru, kita lihat ya. Jadi pola perbedaan lama dan baru. Jadi kemudian kita lihat dalam jadi bagaimana relasi antara atas bawah, hierarkis ini sangat kentara. Yang lama itu bagaimana itu relasinya sangat hierarkis. Kemudian yang baru itu bagaimana masing-masing punya otonomi, artinya keberadaan masing-masing itu dihargai. Kemudian pengambilan keputusan terpusat, ini kalau kita lihat dalam manajemen lama. Kemudian pengambilan keputusan partisipatif, yang lebih partisipatif dengan memberikan kesempatan ya, masukan-masukan yang positif. Ini dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian kita lihat bagaimana ruang gerak ya, ruang gerak yang kaku, terus kemudian ruang gerak yang luas. Karena apa? Karena ketika kita bicara tentang manajemen kelembagaan dengan pendekatan baru itu lebih luas karena pendekatannya lebih kepada bagaimana untuk mencapai hasil, bukan tentang detail proses birokratif atau aturan-aturan yang jelimet. Makanya kenapa dikatakan bahwa ruang gerak kaku, karena di sini selalu senantiasa yang terjadi adalah aturan-aturan yang sangat yang sangat rumit, jelimet, yang artinya kalau nggak mencapai untuk mencapai ini harus mencapai ini dulu. Sementara kalau misalnya dalam kelembagaan, fungsi manajemen kelembagaan baru itu biasanya ruang gerak lebih luas karena orientasi kepada hasil, bukan terhadap proses birokrasi yang sangat rumit. Kemudian ini tadi sudah kita singgung berkali-kali bagaimana perbedaan pendekatan birokratif dan juga pendekatan profesional. Artinya apa? Jadi lebih kepada apa yang kamu bisa dan apa yang kamu kontribusikan, apa yang bisa kamu kontribusikan. Kemudian jadi pola kepemimpinan yang sentralistik dan desentralistik. Artinya mungkin kamu pernah melihat, misalnya kamu diberi kesempatan, misalnya dalam suatu kegiatan misalnya, saya serahkan program ini ke Mas Rum misalnya, ke Mas Umam misalnya ya. Jadi kemudian artinya pendelegasian ini artinya bukan kemudian saya memutuskan untuk umum, tapi bagaimana saya menjadi mengkonsultasikan ya, bagi tempat untuk konsultasi. Sementara keputusan-keputusan yang sifatnya yang sifatnya bisa diputuskan dalam ranah manajemen itu mungkin saya serahkan, Mas Umam diputuskan saja bagaimana baiknya. Jadi seperti itulah. Tapi kalau misalnya dalam model manajemen sentralistik, maka saya akan bilang, jangan diputuskan dulu, tunggu nanti saya yang memutuskan. Jadi ini kan beda kan, ini seperti itu. Makanya biasanya kenapa prosesnya jadi lama, karena itu
karena selalu menunggu dari apa yang diputuskan dari atas, bukan tentang apa yang perlu diputuskan dan segera diputuskan dari bawah. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana tim itu bekerja dengan diatur. Jadi kamu bekerja harus seperti ini, aturannya begini. Tapi bagaimana kalau yang kedua itu bekerja karena motivasi diri. Motivasi diri itu artinya apa? Misalnya begini, tukang cleaning service. Dia misalnya bekerja karena motivasi diri, artinya kalau saya nggak masuk dan nggak membersihkan ruangan ini, maka orang yang bekerja di ruangan ini akan terganggu konsentrasinya dan itu akan berpengaruh kepada kinerja karyawan yang ada di lembaga tersebut. Artinya apa? Ini adalah satu bentuk ya kesadaran diri bahwa orang bekerja itu karena apa? Karena motivasi diri dan karena self responsibility ya, karena dia merasa bertanggung jawab, dan kalau dia tidak melakukan itu orang lain mungkin akan terganggu. Jadi inilah yang kemudian overregulasi dan deregulasi. Artinya apa? Overregulasi terlalu banyak aturan. Kedua, diregulasi. Karena apa? Misi utamanya adalah bagaimana supaya itu bisa tercapai visi dan juga objektif dari program itu tercapai. Selanjutnya mengontrol, mempengaruhi. Beda ya. Mengontrol itu artinya apa? Oke, misalnya Mbak Mei, jangan lakukan ini tanpa alasan. Artinya pokoknya jangan lakukan. Kenapa saya nggak boleh melakukan ini? Pokoknya nurut aja. Ini controlling, ya kan? Ini mengontrol. Sementara, jadi itu kalau misalnya kita lihat itu ada tombol switch off ya, on off. Jadi kamu nggak boleh ini, berarti off ya, nggak boleh. Pokoknya apapun yang terjadi tidak boleh. Tapi mempengaruhi artinya di sini apa? Mempengaruhi itu beda. Jadi misalnya saya melarang Erma, atau misalnya saya melarang Sultan ya misalnya. Sultan, kamu jangan lakukan ini, bukan sebatas saya melarang, tetapi saya memberikan masukan jika kamu melakukan ini, maka kamu akan menghadapi kendala 1, 2, 3, 4. Kalau kamu melakukan plan B, kamu akan mendapatkan kendala-kendala ini. 2 di antara kendala itu mana yang lebih minim resikonya, coba kamu ambil keputusan. Jadi beda kan, jadi artinya apa? Karena apa? Jadi mempengaruhi di sini beda pola pola pendekatannya. Jadi makanya mengarahkan dan memfasilitasi tadi yang saya contohkan, mengarahkan dan memfasilitasi itu beda. Mengarahkan itu artinya ini jurusannya ke sana, pokoknya kamu harus ke sana. Nanti kalau nggak ke sana, ya apapun yang terjadi kan ke sana. Tapi memfasilitasi itu beda. Memfasilitasi itu artinya baik saya kasih jalan ke sini, difasilitasi supaya kamu sampai ke sini. Kalau kamu sampai ke sini, jadi misalnya ada kesempatan untuk upgrading sumber daya atau upgrading sumber daya. Misalnya Erma, misalnya kamu sekolah lagi supaya supaya secara karir dan juga pengetahuan kamu bisa lebih meningkat lagi. Jadi difasilitasi untuk mencapai yang terbaik ya, untuk supaya tim itu bisa mencapai yang terbaik. Nah, ini yang ini ya bedanya menghindari resiko dan mengelola resiko. Menghindari resiko itu artinya karena yang lebih otoriter tadi, pokoknya jangan ke samping. Karena apa? Nggak tahu alasannya apa. Tetapi mengelola resiko artinya apa? Misalnya seorang tim ya, atau karyawan atau tim menghadapi suatu resiko. Resikonya misalnya ini, kalau misalnya kita lanjutkan, kita pilihannya hanya ini, kalau kita lanjutkan resikonya ini. Maka dari resiko itu dihadapi, mana yang resikonya paling sedikit, mana yang resikonya paling bisa kita atasi, mana yang dampak dari resiko itu paling sedikit dampaknya. Jadi bagaimana resiko ini dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya
Makanya kita lihat bagaimana dalam tata gunakan uang semuanya dan gunakan uang seefisien mungkin. Kamu harus bedakan ya, efisien itu bukan dalam artian pelit, bukan. Efisien itu artinya meletakkan sesuatu secara efisien, artinya tidak ada pemborosan, artinya yang untuk belanja yang itu tidak bisa dipakai. Jadi uh, bagaimana pengelolaan belanja itu bisa dipakai atau bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak, ya kan, seperti itu. Makanya uh, makanya tadi saya singgung berkali-kali, bagaimana ketika kita bicara dalam manajemen model lama itu individu yang cerdas atau saya pemimpin tentang saya, ya kan. Tetapi kalau kita bicara tentang manajemen pola baru itu tentang kita, ini teamwork yang cerdas, bagaimana kita semua bisa. Nah, makanya ini yang bisa, ini tentang arus informasi pun demikian. Bagaimana informasi, misalnya saya punya kesempatan ini, saya nggak mau saya nggak mau kasih tahu dia, nanti dia menyaingi saya. Ini hal-hal yang bagaimana model tata kelola manajemen yang model lama. Tapi kalau ketika kita bicara tentang manajemen model baru, bagaimana informasi, kesempatan apapun itu dibagikan kepada karyawan supaya apa? Supaya masing-masing mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa memiliki, sehingga terdorong untuk bekerja dengan apa? Dengan motivasi, bahwa bekerja dengan motivasi itu beda ya dengan bekerja diatur. Kemudian pendelegasian pemberdayaan ini tadi kita sudah singgung. Kemudian organisasi yang hierarkis dan organisasi data. Kemudian jadi inilah bagaimana pola manajemen baru. Kita lanjutkan ke jelas ya tadi ya. Nah, linknya ada di PPT, nanti kalau kamu ingin lihat lagi bisa diulang lagi. Nah, kita lanjutkan, tadi kita sampai di sini. Nah, makanya kita sekarang kembali ke apa kemudian tantangan manajemen kelembagaan lokal. Yang sering kita hadapi adalah ketika kita bicara dengan kelembagaan lokal, bagaimana budaya patron klien yang kental ini juga berpengaruh kepada kepemimpinan. Artinya apa? Kerap kali kita lihat kultur patron klien itu apa sih? Kultur patron klien itu artinya yang berdasarkan klan, berdasarkan golongan, berdasarkan suku atau kedekatan, ini masih terus berdasarkan senioritas. Jadi ini bagian dari bentuk budaya patron klien. Ini sangat berpengaruh kepada kepemimpinan. Kemudian juga yang kerap terjadi ketika kita bicara tentang kelembagaan lokal itu kerap kali minimnya tenaga profesional. Karena biasanya tenaga profesional itu mereka lebih mencari kesempatan di kota, ya kan, mencari sawah yang lebih hijau artinya. Nah, mengabdi di desa itu kan nggak menjanjikan, karena apa? Kamu dapat apa sih di desa? Nah, ini mengakibatkan bagaimana ketersediaan tenaga profesional untuk menopang manajemen kelembagaan lokal itu juga minim. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi seringkali satu orang melakukan segala hal. Ini karena faktor itu. Nah, kemudian biasanya apa? Lembaga muncul tanpa perencanaan visi dan misi, karena kultur di lokal itu biasanya suatu lembaga itu muncul karena apa ya? Karena kesadaran bersama untuk membuat semacam komunitas, yang dari komunitas itu kemudian jadi visinya di belakang. Visi dan misi itu di belakang, ketika jadi bagaimana komunitas muncul besar, kemudian bagaimana programnya itu tidak terstruktur, tapi lebih karena berdasar, oh ini ternyata masyarakat butuh seperti ini, yuk kita bikin ini. Jadi muncul tanpa perencanaan dan visi. Kemudian makanya ini juga berimbas kepada bagaimana program juga tidak tanpa terencanakan dengan baik. Kita juga lihat bagaimana biasanya kelembagaan lokal itu berbasis swadaya, sehingga sangat tergantung kepada swadaya masyarakat.
artinya sangat rentan. Rentannya karena memang berbasis swadaya, rentannya bagaimana? Ketika kemudian kondisi ekonomi masyarakat setempat itu mungkin kurang dinamis ya secara perekonomian, maka itu juga berpengaruh kepada dinamika pada kelembagaan lokal itu. Kemudian yang kita lihat juga tata kelola yang tidak terstruktur dan juga rentan sekali perbedaan pendapat. Karena apa? Karena yang ada dalam tim itu kan sangat beragam, latar belakangnya, kemudian mata pencahariannya. Jadi dan mungkin kamu bisa mengidentifikasi hal-hal yang lain lagi. Mungkin kamu ini bisa ada banyak hal lagi, tetapi setidaknya ini yang beberapa yang bisa kita lihat tentang bagaimana rata-rata tata kelola kelembagaan lokal. Baik, mungkin itu saja. Saya cukupkan ini paparannya. Mungkin kamu ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Ada berapa ini? Coba di-unmute, barangkali ada pertanyaan dari materi kita hari ini. Siapa ini? Belum ada pertanyaan? Ada nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kamu perlu mencerna ulang atau ingin membuka ulang PPT-nya. Setelah ini saya upload PPT-nya di Google Classroom, dan jika ada pertanyaan mungkin kamu bisa ajukan di materi itu ya. Ya mungkin kita bisa kita tutup